Pernahkah kamu merasa lelah bukan karena tubuhmu, tapi karena jiwamu dipaksa bermain dalam permainan yang tak pernah kamu pilih sejak awal? Di dunia yang sibuk menilai siapa yang tunduk dan siapa yang melawan, kamu diam-diam mengambil langkah paling berani. Kamu menolak ikut bermain, dan justru karena itu mereka marah. Tapi di balik amarah mereka, tersembunyi satu kebenaran yang jarang diakui. Keberanianmu menolak permainan mereka adalah cermin yang memaksa mereka melihat topeng mereka sendiri. Hari ini, kamu akan menyadari bahwa kekuatan bukanlah tentang menang atau kalah, tapi tentang tetap menjadi dirimu sendiri saat semua orang mencoba membuatmu lupa siapa kamu sebenarnya. Bab 1. Keheninganmu adalah bentuk perlawanan. Ada yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata, hanya bisa dirasakan dalam ketenangan jiwa yang telah melewati badai. Ketika kamu memilih untuk tidak menanggapi provokasi mereka, bukan berarti kamu tidak peduli. Kamu hanya sadar bahwa tidak semua hal patut diberi ruang dalam hatimu. Ada energi yang terlalu suci untuk dibuang sia-sia dalam menjawab kebodohan yang disengaja. Keputusanmu untuk tidak bermain dalam permainan pikiran mereka bukan tindakan pasif, melainkan sebuah perlawanan yang paling elegan. Karena kamu memilih kedamaian, bukan pertikaian. Mereka tidak suka saat kamu tenang. Mereka tidak suka saat kamu diam. Sebab dalam diam itulah mereka kehilangan kendali. Kamu bukan lagi alat dalam tangan mereka. Kamu bukan lagi boneka yang bisa mereka gerakkan sesuai keinginan. Ketika kamu mulai berdiri dengan keheningan dan keteguhan hati, mereka merasa ditelanjangi oleh pantulanmu yang tak bisa digoyahkan. Karena yang selama ini membuat mereka tampak kuat bukanlah kekuatan sejati, tapi keberhasilan mereka dalam mengendalikanmu. Dalam dunia yang dipenuhi suara-suara palsu dan klaim yang dibumbui kepalsuan, sikapmu yang tidak reaktif adalah seperti cermin bersih yang memantulkan kerapuhan mereka. Mereka panik, bukan karena kamu menyerang, tapi karena kamu tak memberi mereka bahan bakar lagi untuk melanjutkan permainan. Dan dalam hening itulah, mereka melihat ke dalam kekosongan diri mereka sendiri. Sebuah ruang yang tak pernah mereka hadapi, karena selalu sibuk menciptakan bayang-bayang untuk menutupi ketakutan. Kamu telah belajar bahwa tidak semua pertarungan harus diikuti. Kadang kekuatan terbesar justru terletak pada kemampuan untuk mundur tanpa kebencian. Kamu memilih tidak membuktikan apa-apa, tidak menjelaskan siapa dirimu, dan tidak mencoba memenangkan apapun. Karena kamu tahu, jiwa yang damai tidak butuh panggung untuk membuktikan nilainya. Kamu telah melepaskan diri dari jebakan psikologis yang membungkus mereka, dan itulah sebabnya mereka marah. Mereka marah karena kamu tidak jatuh saat didorong. Mereka marah karena kamu tidak runtuh saat dijatuhkan. Dan lebih dari itu, mereka marah karena kamu tidak membutuhkan mereka untuk bangkit. Dalam diammu, kamu menjadi bukti bahwa kebebasan bukan hadiah, tetapi pilihan sadar yang harus diperjuangkan. Bahkan jika itu berarti kamu harus berjalan sendiri untuk sementara waktu. Kamu mulai melihat bahwa keheningan bukanlah kekosongan, tetapi ruang yang dipenuhi kesadaran. Dalam diam, kamu mendengar suara hatimu lebih jelas. Dalam tenang, kamu mengenal siapa dirimu tanpa kebisingan ekspektasi dari luar. Dan semakin kamu mengenal dirimu, semakin sedikit kamu merasa perlu menjelaskan dirimu kepada siapapun. Karena kamu tahu, yang mengerti tak perlu dijelaskan, dan yang tidak mengerti pun akan tetap salah paham sekeras apapun kamu berusaha menjelaskan. Pada akhirnya, kamu sadar, kamu bukan korban, kamu adalah arsitek dari kebebasanmu sendiri. Kamu bukan objek untuk dimanipulasi, tetapi subjek yang punya hak penuh atas hidupmu. Dan setiap langkah yang kamu ambil menuju kemandirian emosional adalah bentuk pembebasan spiritual yang paling sejati. Biarlah mereka marah, itu urusan mereka. Tugasmu hanya satu, terus berjalan dengan kesadaran, bukan kebencian. Mereka akan terus mencoba menggoyahkanmu dengan narasi lama. Tapi kamu sudah berada di titik di mana kedamaian batin lebih berharga daripada pembuktian diri. Dan di titik itu, kamu telah menang. Bukan atas mereka, tapi atas dirimu sendiri. Bab 2. Ketika topeng, mereka mulai retak.
Ada sesuatu yang ajaib terjadi saat kamu berhenti memainkan peran yang telah mereka tetapkan untukmu. Dunia kecil mereka mulai gemetar, dan topeng-topeng yang dahulu melekat kuat, kini perlahan-lahan mulai retak. Kamu menyadari bahwa selama ini, kamu telah hidup dalam ilusi. Ilusi hubungan yang tampak peduli, namun sebenarnya penuh kontrol. Ketika kamu memutuskan untuk keluar dari permainan itu, kamu tak hanya menyelamatkan dirimu, kamu membangunkan sisi mereka yang paling takut, sisi yang tak bisa lagi menyamarkan motif sebenarnya. Mereka tidak suka melihatmu berdiri sendiri, bukan karena mereka benar-benar peduli, tapi karena kemandirianmu menghapus peran mereka dalam hidupmu. Mereka terbiasa menjadi pusat, menjadi pengendali, dan ketika kamu menutup pintu, mereka kehilangan akses. Itulah yang membuat mereka marah. Mereka bukan marah karena kamu menjauh, mereka marah karena mereka tak lagi penting dalam dunia barumu yang bebas dari manipulasi dan ketergantungan. Perlahan kamu mulai menyadari bahwa sebagian besar perhatian yang mereka berikan selama ini adalah bersyarat. Mereka baik selama kamu bisa dikontrol. Mereka ramah selama kamu mengikuti irama mereka. Tapi saat kamu mulai bernyanyi dengan nada sendiri, mereka menyebutmu tidak tahu diri, padahal kamu hanya mulai mengenal dirimu yang sebenarnya. Dan itu terlalu terang bagi mata mereka yang terbiasa melihatmu dalam kegelapan yang mereka ciptakan. Tak mudah menghadapi kekecewaan seperti ini, apalagi jika mereka adalah orang yang dulu kamu percayai sepenuhnya. Tapi dari pengkhianatan itulah kamu belajar. Cinta sejati tidak pernah memaksa, dan kepedulian yang tulus tidak pernah menuntut kontrol. Kamu tak lagi sedih karena mereka menjauh. Justru kamu mulai bersyukur karena kepergian mereka membukakan matamu bahwa apa yang dulu kamu anggap indah, ternyata adalah jerat yang dibungkus manis. Mereka akan mencoba membuatmu merasa bersalah, menggiring opini seolah kamulah yang berubah menjadi egois. Tapi jangan biarkan itu mengaburkan pandanganmu. Kamu tidak egois karena memilih mencintai dirimu. Kamu tidak salah karena memutuskan keluar dari lingkaran yang penuh dengan tekanan mental. Justru kamu berani karena kamu tahu jalan ini mungkin sepi, tapi kamu akan menemukan versi terbaik dari dirimu di sepanjang perjalanan itu. Biarkan topeng-topeng itu jatuh satu persatu. Jangan berusaha mengembalikan mereka ke tempat semula. Karena kebenaran, walau menyakitkan, adalah pembebas yang sejati. Kamu tidak butuh hubungan yang penuh basa-basi. Kamu tidak ingin hidup dengan versi palsu dari siapapun, termasuk dirimu sendiri. Kini kamu memilih keaslian, meski harus kehilangan banyak hal dalam prosesnya. Sakit? Ya, tapi kamu tahu, luka yang disebabkan oleh kebenaran lebih baik daripada kenyamanan yang berasal dari kebohongan. Kamu akan sembuh, kamu akan bertumbuh, dan suatu hari nanti, kamu akan melihat ke belakang dengan senyum bijak. Karena kamu tahu, itu semua harus terjadi agar kamu bisa menjadi seperti sekarang ini. Mereka boleh terus memakai topeng jika itu membuat mereka merasa nyaman. Tapi kamu telah memilih untuk berjalan tanpa beban. Dan dalam kejujuranmu itu, kamu akan menemukan ketenangan yang mereka tidak pernah rasakan. Bab 3. Mereka takut dengan versimu yang merdeka. Kemandirianmu membuat mereka gelisah, karena selama ini mereka merasa nyaman ketika kamu tergantung pada mereka, secara emosional, finansial, bahkan spiritual. Tapi ketika kamu mulai mengandalkan dirimu sendiri, mereka merasa tergeser dari singgasana ego mereka. Versimu yang merdeka bukanlah yang mereka harapkan. Mereka ingin kamu tetap seperti dulu, ragu, lemah, dan butuh mereka untuk merasa berarti. Kamu bukan lagi seseorang yang mencari validasi eksternal. Kamu tak lagi menunggu persetujuan untuk menjadi dirimu sendiri. Dan itulah yang membuat mereka kehilangan pijakan. Mereka terbiasa memegang kendali atas citramu. Sekarang kamu menulis ulang kisahmu sendiri, dengan pena milikmu sendiri, tanpa skrip dari mereka, tanpa sutradara yang menyuruhmu bertingkah sesuai harapan mereka. Kamu tak lagi bisa dimanipulasi dengan rasa bersalah. Kamu tak lagi bisa ditahan dengan ancaman kehilangan, karena kamu telah menemukan rumah di dalam dirimu sendiri. Dan siapapun yang mencoba mengusik kedamaian batinmu, kini akan bertemu dengan ketegasan, bukan air mata. Mereka menyebutmu keras kepala, tapi kamu tahu, ini adalah bentuk baru dari cinta diri.
Versi merdekamu menolak tunduk pada standar yang tidak kamu setujui. Kamu tak lagi menyesuaikan diri agar disukai. Kamu memilih untuk disalahpahami daripada harus berpura-pura. Dan itu sangat menakutkan bagi mereka yang terbiasa hidup dalam kepura-puraan. Karena kejujuranmu mengungkapkan kebohongan mereka. Dan keberanianmu menunjukkan betapa penakutnya mereka selama ini. Mereka akan mencoba menarikmu kembali dengan janji, dengan nostalgia, dengan tekanan emosional. Tapi kamu sudah tahu pola mereka. Kamu sudah melewati titik balik di mana kamu lebih memilih sepi yang jujur daripada keramaian yang palsu. Kini kamu tahu, bukan kehilangan mereka yang harus ditakuti, melainkan kehilangan dirimu sendiri hanya untuk mempertahankan hubungan yang salah. Kemerdekaanmu adalah kemenangan jiwa. Bukan untuk membanggakan diri, tapi untuk menyatakan bahwa kamu tidak lagi siap hidup dalam penjara mental yang dibuat oleh ekspektasi orang lain. Dan walaupun jalannya sepi, kamu tahu ini adalah satu-satunya jalan menuju versi terbaik dari dirimu. Mereka boleh menyebutmu keras, dingin, tak tahu balas budi, tapi kamu tahu siapa dirimu. Dan kamu tidak perlu penjelasan untuk membenarkannya. Hidup bukan tentang menyenangkan semua orang. Hidup adalah tentang menjadi jujur dengan dirimu sendiri. Bahkan ketika kejujuran itu membuatmu sendirian. Mereka marah karena kamu memilih kebebasan. Tapi jangan khawatir, karena orang-orang yang tepat akan menemukanmu di jalan yang sama. Di sana kamu tidak akan merasa sendiri, kamu akan merasa utuh. Bab 4, mereka tidak siap melihatmu tumbuh. Perubahanmu mengejutkan mereka, bukan karena kamu berubah menjadi buruk, tetapi karena kamu mulai melihat dengan mata yang tak lagi dibutakan oleh rasa takut. Kamu bukan lagi pribadi yang mudah dibujuk dengan pujian palsu, atau dihentikan dengan kritik yang dirancang untuk membuatmu meragukan dirimu. Kamu mulai tumbuh, dan pertumbuhan itu mengganggu dunia kecil mereka yang dibangun di atas rasa superior semu. Mereka tak siap melihatmu tumbuh, karena tumbuhnya kamu berarti hancurnya ilusi yang selama ini mereka nikmati. Mereka mengira kamu akan tetap sama selamanya, selalu memaafkan meski disakiti, selalu kembali meski ditolak, selalu memahami meski tak pernah dipahami. Tapi kini kamu mulai menanam batas. Bukan karena kamu marah, tapi karena kamu mencintai dirimu. Kamu mulai belajar bahwa kasih sayang sejati tidak memaksa seseorang untuk menjadi kecil, agar yang lain bisa merasa besar. Dan ketika kamu tumbuh ke atas, mereka merasa tertinggal. Rasa tidak nyaman mereka bukan tentang kamu. Itu tentang bayangan mereka sendiri yang tertinggal di tempat yang sama. Mereka merasa ditinggalkan bukan karena kamu menjauh, tapi karena kamu sudah tak bisa lagi disamakan. Dan ketidaksamaan itu membuat mereka harus menghadapi kenyataan bahwa selama ini mereka tidak benar-benar tumbuh, hanya berjalan di tempat sambil menyalahkan dunia. Ketika kamu mulai menyadari siapa dirimu, kamu berhenti tunduk pada narasi lama. Mereka akan mencoba menarikmu kembali, memanipulasi dengan cerita nostalgia. Dulu kita dekat, atau kamu berubah sejak, tapi kamu tahu itu hanya cara untuk menarikmu kembali ke dalam pola lama yang membuatmu mengecilkan diri. Kini kamu tak lagi hidup untuk memenuhi narasi orang lain. Kamu hidup untuk menjadi utuh. Pertumbuhan seringkali datang dalam bentuk kesendirian, karena tidak semua orang siap berjalan bersamamu ketika kamu memilih jalan yang lebih tinggi, dan kamu mulai menerima bahwa kehilangan beberapa orang adalah bagian dari proses menemukan dirimu yang lebih sejati. Kamu tidak membenci mereka, kamu hanya tidak bisa lagi menunda pertumbuhanmu hanya untuk tetap diterima. Mereka akan bilang kamu terlalu keras, bahwa kamu tidak lagi bisa diajak bercanda seperti dulu. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah, kamu tidak lagi mentolerir candaan yang menyakitkan. Kamu tidak lagi membiarkan diri disamarkan dalam olok-olok yang dulu kamu terima demi dianggap asik. Kini kamu lebih memilih dihormati daripada disukai. Dan itulah tanda bahwa kamu telah tumbuh. Mereka takut dengan versi dewasa dari dirimu. Versi yang tahu kapan harus mengatakan tidak. Versi yang tak lagi mencari izin untuk bernapas. Dan itu mengancam peran yang selama ini mereka mainkan dalam hidupmu. Tapi kamu tak bisa kembali. Karena kamu tahu, tidak ada kemuliaan dalam menjadi versi kecil dari dirimu
hanya untuk menjaga kenyamanan orang lain. Tumbuh bukan tentang menjadi lebih dari mereka, tapi menjadi lebih dari dirimu yang kemarin. Dan jika dalam proses itu kamu harus berjalan sendirian, maka biarlah. Karena pertumbuhan sejati selalu terasa sepi di awal, tapi damai di ujungnya. Jangan khawatir tentang siapa yang tidak bisa menerima pertumbuhanmu. Mereka yang benar-benar mencintaimu akan ikut bertumbuh, atau setidaknya tidak menghalangimu untuk bertumbuh. Bab 5. Saat kesadaranmu menjadi senjata. Kesadaran adalah anugerah yang tajam. Ia bisa menjadi pelita, tapi juga pedang. Saat kamu mulai melihat segalanya lebih jelas, kamu tidak bisa lagi berpura-pura tidak tahu. Kamu tidak bisa lagi menoleransi dinamika yang dulu kamu anggap wajar. Kamu tidak bisa lagi tertawa pada lelucon yang merendahkanmu atau mengangguk pada keputusan yang menyakitimu. Dan kesadaran itulah yang membuatmu menjadi ancaman. Mereka tidak bisa lagi memaksamu bermain dalam kebodohan yang sama karena kamu telah melihat permainan itu dari sudut pandang yang baru. Kamu tidak lagi mudah dibujuk oleh iming-iming pengakuan. Kamu tahu bahwa cinta sejati tidak bersyarat dan penghargaan yang sejati tidak datang dari merendahkan diri, tetapi dari keberanian untuk berdiri utuh sebagai dirimu sendiri. Kesadaranmu membuatmu terlihat dingin bagi mereka yang terbiasa dengan versi dirimu yang bisa diatur. Tapi apa yang mereka sebut sebagai dingin sebenarnya adalah kejelasan. Kamu tak lagi bereaksi karena kamu tidak lagi terikat. Kamu tak lagi tersinggung karena kamu tak lagi menggantungkan harga dirimu pada penilaian mereka. Dan dalam dunia mereka yang penuh permainan mental, itu membuatmu berbahaya. Kesadaran tidak selalu membawa rasa nyaman, tapi ia selalu membawa kebenaran. Dan ketika kamu sudah mengenal cahaya itu, kamu tak lagi bisa kembali ke dalam gelap. Kamu melihat siapa yang benar-benar peduli dan siapa yang hanya memanfaatkan ketidakmampuanmu untuk melihat. Itu mungkin menyakitkan di awal, tapi perlahan kamu belajar. Lebih baik sakit oleh kebenaran daripada nyaman dalam kebohongan. Kamu mulai mengenali manipulasi, bahkan ketika ia dibungkus dalam kata-kata manis. Kamu mulai merasakan energi tak tulus, bahkan ketika diiringi senyuman. Kesadaranmu membuatmu mampu membaca lebih dalam, dan itu membebaskanmu. Mereka marah bukan karena kamu salah, tapi karena kamu mulai melihat, dan orang yang melihat tidak bisa lagi dikendalikan. Mereka akan berusaha membuatmu meragukan dirimu sendiri. Tapi ingat, kamu telah melalui kegelapan untuk sampai pada kesadaran ini. Kamu tidak mendapatkannya secara gratis. Itu adalah hasil dari luka yang kamu sembuhkan, air mata yang kamu hapus sendiri, dan malam-malam panjang yang kamu habiskan dalam keheningan. Kesadaranmu adalah hasil dari keberanianmu. Jangan lepaskan pedangmu hanya karena orang-orang terganggu oleh cahaya yang kamu bawa. Kamu tidak perlu menyamakan pandangan dengan mereka yang masih memilih menutup mata. Berjalanlah terus meski sendirian, karena dalam kesadaran itulah kamu menemukan kembali hakikat dirimu yang tak ternilai. Kesadaran tidak membuatmu lebih tinggi dari siapapun, tapi ia membuatmu tak bisa lagi ditundukkan oleh ilusi. Dan dalam dunia yang dibangun di atas kepalsuan, itu adalah bentuk kekuatan paling murni. Bab 6. Ketika kamu tak lagi meminta untuk dimengerti. Ada saatnya dalam hidup ketika kamu berhenti memohon untuk dimengerti. Bukan karena kamu tak butuh pengertian, tapi karena kamu mulai sadar bahwa tidak semua orang memiliki kedalaman untuk memahami perjalananmu. Kamu berhenti menjelaskan dirimu kepada orang-orang yang sudah memutuskan untuk tidak mau melihat. Dan dalam keputusan itulah, kamu menemukan ketenangan yang tak pernah kamu rasakan sebelumnya. Penjelasan demi penjelasan hanya menguras jiwamu. Setiap kali kamu mencoba membuka hati, yang kamu dapat hanyalah penghakiman. Mereka tidak ingin benar-benar memahami. Mereka hanya ingin menang dalam perdebatan. Jadi kamu memilih diam, bukan karena kamu kalah, tapi karena kamu sadar. Tak ada gunanya bicara kepada mereka yang sudah menutup telinga. Kini kamu tak lagi mengejar pengakuan. Kamu tahu siapa dirimu. Dan kamu tahu bahwa mereka yang melihat dengan mata batin akan mengerti, bahkan tanpa kata. Kamu tak lagi menjadikan pengertian orang lain sebagai syarat untuk mencintai dirimu sendiri. Karena pada akhirnya, yang paling penting bukanlah dipahami, tapi hidup dengan penuh kejujuran terhadap dirimu sendiri.
Ketika kamu berhenti menjelaskan, kamu mulai menciptakan ruang untuk jiwamu bernapas. Kamu tidak lagi merasa terikat oleh opini orang lain. Dan perlahan, kamu mulai menemukan siapa saja yang memang datang untuk memahami, bukan menghakimi. Hubunganmu mulai berubah. Yang palsu perlahan pergi, yang sejati perlahan mendekat. Ada kekuatan dalam keteguhanmu untuk tidak memaksa. Kamu tidak memohon, tidak meyakinkan, tidak mencoba membujuk. Kamu hanya menjadi, dan dalam keberadaanmu itu, kamu menjadi cermin bagi siapapun yang melihat. Mereka yang siap akan terinspirasi, mereka yang belum siap akan merasa terganggu. Tapi kamu tidak bisa lagi mengorbankan jiwamu hanya demi kenyamanan orang lain. Berhenti menjelaskan bukan berarti berhenti berkomunikasi. Itu berarti kamu memilih hanya berbicara pada mereka yang memiliki hati untuk mendengar. Kamu mulai menghargai waktumu, energimu, dan batinmu. Dan itu bukan kesombongan, itu kebijaksanaan. Mereka akan bilang kamu tertutup, bahwa kamu tidak seperti dulu. Tapi yang sebenarnya terjadi adalah, kamu tak lagi membiarkan semua orang masuk sembarangan. Kini kamu menjaga hatimu seperti kuil, hanya yang bersih niatnya yang diizinkan masuk. Dan itulah kebebasan sejati. Tidak lagi membutuhkan pengertian dari dunia luar untuk merasa damai di dalam. Kamu tidak harus dimengerti untuk menjadi cukup. Kamu hanya perlu jujur terhadap perjalananmu sendiri. Bab 7. Kebisuanmu adalah jawaban yang tak terbantahkan. Ada momen dalam hidup ketika diammu lebih keras dari ribuan kata. Bukan karena kamu tak mampu bicara, tapi karena kamu sadar bahwa tidak semua percakapan layak untuk diikuti. Diam bukanlah bentuk kelemahan. Justru diam adalah bahasa para jiwa yang telah mengalami cukup luka, cukup keributan, dan memilih kedamaian sebagai respons. Ketika kamu memilih diam, kamu sedang memutus rantai permainan mereka. Mereka yang dulu terbiasa memancing reaksi darimu kini kehilangan kendali. Karena kamu tak lagi mudah tersulut. Kamu tak lagi terpancing untuk membela diri, menjelaskan segalanya, atau meluruskan fitnah. Kamu tahu siapa dirimu, dan itu cukup. Kebisuanmu membuat mereka gelisah, karena mereka terbiasa mengukur kekuasaan dari reaksi yang kamu beri. Tapi ketika kamu tak lagi memberi reaksi, mereka mulai menghadapi kebisingan mereka sendiri. Dan itu menakutkan, karena selama ini mereka hanya bisa merasa kuat saat kamu merasa kecil. Diam bukan berarti kamu menerima perlakuan buruk. Diam adalah pernyataan bahwa kamu menolak memainkan peran dalam panggung yang penuh topeng. Kamu memilih keluar bukan karena kamu kalah, tapi karena kamu tahu kemenangan sejati bukan diukur dari siapa yang lebih keras, tetapi siapa yang lebih damai. Mereka akan menuduhmu berubah, bahkan sombong. Padahal yang terjadi adalah kamu tidak lagi memberikan akses kepada orang-orang yang tidak tahu cara menghormati batas. Kamu menjadi penjaga atas jiwamu sendiri, dan itu adalah bentuk tertinggi dari cinta kepada diri. Ada kalanya diammu adalah bentuk penghormatan terakhir yang bisa kamu berikan pada hubungan yang tak bisa lagi kamu selamatkan. Bukan untuk menyudahi dengan benci, tapi untuk membiarkan waktu menjelaskan apa yang kata-kata tak mampu sampaikan. Dan kamu tahu, siapa yang benar-benar peduli akan tetap berusaha menjangkau meski kamu memilih diam. Karena cinta yang sejati tidak menuntut penjelasan panjang, melainkan mencari cara untuk mengerti dalam keheningan. Kebisuanmu adalah jawaban, sebuah pernyataan tegas dari jiwa yang telah dewasa. Kamu tidak perlu keras untuk menjadi kuat. Kamu hanya perlu setia pada kedamaian yang kamu temukan dalam dirimu. Bab 8. Mereka takut kamu mengubah aturan. Selama ini, mereka memainkan permainan dengan aturan yang mereka buat sendiri. Aturan di mana kamu harus mengalah agar mereka merasa menang. Di mana kamu harus sabar agar mereka bebas berbuat sesuka hati. Tapi kini, kamu mengubah aturan itu. Dan perubahan itu mengguncang mereka dari dalam. Kamu tidak lagi mengikuti pola lama. Kini kamu menetapkan batas. Kamu mengizinkan dirimu berkata, tidak, tanpa rasa bersalah. Kamu mulai memberi jarak tanpa merasa jahat. Kamu memilih dirimu tanpa harus terus-menerus berkorban. Dan itu membuat mereka panik, karena kamu tak lagi bisa ditebak, tak lagi bisa dijinakkan. Mereka terbiasa mengontrol lewat rasa bersalah.
lewat narasi bahwa kamu egois jika tidak memberi atau jahat jika tidak mengerti. Tapi sekarang kamu tahu, menolak bukanlah dosa dan menjaga dirimu bukanlah kesalahan. Aturan baru ini memulihkan harga dirimu dan sekaligus membongkar cara mereka bermain. Kamu mulai mengenali kebohongan yang dibungkus perhatian dan kasih sayang yang sebenarnya adalah alat untuk mengikat. Kamu melihat semuanya lebih jernih, dan itulah yang membuatmu sulit ditipu. Mereka tak bisa lagi memutarbalikkan cerita karena kamu tak lagi buta oleh rasa ingin diterima. Perubahanmu adalah revolusi kecil yang mengguncang sistem lama yang tak sehat. Kamu bukan lagi bagian dari sandiwara yang menjadikanmu pemeran pendukung dalam hidup orang lain. Kamu kini menjadi tokoh utama dalam hidupmu sendiri. Dan itu adalah ancaman bagi siapapun yang merasa nyaman ketika kamu dulu diam. Aturan baru ini sederhana. Kamu tidak bermain dalam permainan yang menyakitimu. Kamu tidak lagi mengorbankan jiwamu demi dianggap baik. Kamu tidak ingin menang, kamu hanya ingin damai. Tapi bagi mereka yang terbiasa mengontrol lewat luka, damai yang kamu pilih terasa seperti pemberontakan. Kamu tidak sedang melawan mereka. Kamu sedang menyelamatkan dirimu. Dan jika mereka merasa itu menyakitkan, mungkin karena mereka terbiasa mendapatkan manfaat dari ketidaksadaranmu yang dulu. Tapi kamu tidak bisa terus mengorbankan pertumbuhanmu demi menjaga kenyamanan mereka. Ingat, kamu tidak wajib terus mengikuti aturan yang diciptakan oleh mereka yang tidak pernah memperhatikan lukamu. Kamu punya hak untuk menulis ulang cerita hidupmu. Dan kadang itu berarti mengubah seluruh permainan. Bab 9. Dalam jalan sepi kamu menemukan dirimu. Setelah semuanya, keheningan datang. Dan kamu mendapati dirimu berjalan sendirian. Bukan karena tak ada yang mencintaimu, tapi karena kamu memilih untuk tidak lagi menukar ketulusan dengan kebersamaan yang palsu. Jalan ini sepi tapi bersih. Tak ada tipu daya. Tak ada racun halus yang mematikan perlahan. Kesendirianmu bukanlah kutukan. Justru dalam kesendirian ini, kamu mulai mendengar kembali suara hatimu. Suara yang dulu tenggelam dalam kebisingan komentar orang lain. Kini kamu duduk bersama dirimu dan perlahan kamu mulai melihat siapa dirimu yang sejati. Tanpa topeng, tanpa tuntutan. Di jalan ini, kamu tak lagi menunggu validasi. Kamu belajar memberi pelukan pada dirimu sendiri. Kamu mulai menemukan kenikmatan dalam hal-hal sederhana. Pagi yang tenang, udara yang jujur, pikiran yang tak perlu menyamar. Kamu belajar bahwa kamu bisa hidup dan bahkan tumbuh tanpa harus selalu didukung. Dan justru di momen ini, kamu menyadari bahwa kamu tidak pernah benar-benar kehilangan siapapun. Yang pergi hanyalah mereka yang tidak siap mencintaimu dalam bentukmu yang utuh. Kamu tak membenci mereka. Kamu hanya mengerti bahwa tidak semua orang mampu bertahan di sisi seseorang yang terus tumbuh. Jalan sunyi ini mengajarkanmu kekuatan sejati. Bukan kekuatan untuk menaklukkan dunia, tapi kekuatan untuk tidak lagi dikuasai oleh rasa takut akan kehilangan. Kamu belajar melepaskan tanpa dendam, dan itu menjadikanmu manusia yang bebas. Ketika kamu berhenti mengejar orang-orang yang pergi, kamu mulai membuka pintu untuk mereka yang datang karena ketulusan. Mereka yang tak takut melihat lukamu. Mereka yang tidak terganggu oleh cahayamu. Dan kamu akan tahu, orang-orang seperti itu langka, tapi ada. Sementara itu, kamu berjalan. Tidak tergesa, tidak menoleh terlalu sering. Karena kamu tahu, dalam perjalanan ini, kamu bukan lagi si lemah yang membutuhkan penyelamat. Kamu telah menjadi penyelamat bagi dirimu sendiri. Kesendirian ini bukan kesepian. Ini adalah ruang suci tempat jiwamu tumbuh. Dan disinilah, kamu mulai mencintai dirimu dengan cara yang tak pernah kamu bayangkan sebelumnya. Bab 10. Ketika kamu tak lagi takut, mereka tak lagi kuat. Di titik ini, sesuatu yang menakjubkan terjadi dalam hidupmu. Bukan karena semua masalah selesai, bukan karena dunia tiba-tiba menjadi adil, tetapi karena satu hal yang jauh lebih besar dari semua itu. Kamu tak lagi takut. Dan saat itu terjadi, kekuatan yang dulu mereka miliki atasmu runtuh begitu saja. Ketakutan adalah alat mereka. Takut ditinggalkan, takut dikucilkan, takut tidak dianggap cukup. Tapi kini, kamu telah duduk berhadapan dengan semua ketakutan itu. Kamu telah melihatnya dalam mata,
Kamu telah menghadapinya dalam malam-malam paling sunyi dan kamu bertahan. Kamu tak lari lagi. Kamu berdiri. Mereka yang terbiasa memanipulasi perasaanmu mulai bingung karena kamu tak lagi bereaksi seperti dulu. Kamu tak lagi memohon, tak lagi menjelaskan panjang lebar, tak lagi merasa bersalah karena menolak. Mereka mulai sadar bahwa kamu telah tumbuh di luar jangkauan permainan mereka. Dulu kamu sering kali merasa kecil hanya karena kamu berbeda. Kini kamu tahu perbedaanmu bukanlah cacat, melainkan cahaya. Mereka takut pada keberanianmu, karena keberanian itu menyingkap kenyataan bahwa selama ini mereka bersandar pada kelemahan yang kamu izinkan. Kini kamu memilih untuk hidup tanpa topeng. Kamu tak lagi menyesuaikan jiwamu agar pas di dalam bentuk yang dibuat oleh orang lain. Kamu hadir apa adanya dan anehnya. Meski lebih sedikit yang tetap tinggal, kedamaianmu justru makin besar. Ketika kamu tak lagi takut ditinggalkan, kamu mulai hanya mengizinkan yang sungguh mencintaimu untuk tetap hadir. Kamu tak lagi menawar dirimu, tak lagi menjual prinsip demi keterikatan. Dan dalam kebebasan itu, kamu menemukan harga diri yang tak bisa dibeli oleh apapun. Mereka akan menyebutmu keras kepala, egois, bahkan durhaka. Tapi itu karena mereka tak bisa lagi mengaturmu. Ketika kamu tak lagi takut kehilangan mereka, kamu mulai menjadi ancaman bagi dunia. Mereka yang dibangun dari kontrol dan ketundukan. Namun kamu tak perlu marah, kamu tak perlu membalas. Karena kemenanganmu bukanlah membuat mereka kalah, tapi membuat dirimu damai. Kamu telah selesai dengan peran lama dan kini kamu melangkah sebagai seseorang yang utuh. Bukan sempurna, tapi sadar. Bukan tanpa luka, tapi tak lagi tunduk. Dan akhirnya kamu paham, kekuatan sejati bukan datang dari dominasi atas orang lain, tapi dari kebebasan untuk hidup dengan jiwa yang jujur, meski sendirian. Dan itulah yang membuatmu lebih kuat dari sebelumnya. Kini setelah semua yang telah kamu lalui, kamu tidak lagi melihat ke belakang dengan kemarahan, tetapi dengan pemahaman. Kamu tidak lagi mengutuk mereka yang memaksamu ikut bermain, karena kini kamu tahu, mereka hanya mengulangi apa yang pernah diajarkan kepada mereka. Tapi kamu memutus rantai itu. Kamu memilih jalan yang berbeda, jalan yang sunyi tapi jujur, jalan yang tidak memerlukan topeng, tidak membutuhkan persetujuan, hanya kehadiranmu yang utuh. Dan meski mereka masih berusaha memanggilmu kembali ke permainan lama, kamu tak lagi tergoda. Karena kedamaian bukan datang dari menang dalam permainan mereka, tapi dari tidak lagi merasa perlu ikut. Maka berjalanlah dengan langkah ringan, tapi hati yang teguh. Dunia ini akan selalu mencoba menarikmu kembali ke dalam kebisingan. Tetapi kamu sudah menemukan rumah yang sesungguhnya di dalam dirimu sendiri. Dan itu tidak bisa lagi mereka sentuh.